Wah, masih tetap seger ya. Ternyata kalau saya lihat tadi foto pada saat sesi foto sesudah olahraga, kayaknya lebih senam aerobik, seger-seger wajahnya. Nanti kalau Taisa takutnya tertidur. Tapi nanti boleh dikondisikan ya. Baik, Romo, Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mendengarkan edukasi kesehatan yang akan disampaikan langsung oleh tim kesehatan dari Rumah Sakit Miria. Waktu kami persilahkan. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Selamat siang Bapak Ibu. Gak ngantuk kan? Tadi matiin kan ngomongnya ngapain apa? Ya, perkenalkan nama saya Dr. Alvin Atta. Saya bertugas di Caritas Hospital KM7 Rumah Sakit Miria Palembang. Saya juga sebagai dokter promosi kesehatan rumah sakit. Jadi waktu saya baca tema dari ulang tahun Perdana Komunitas Lansia ini, saya sangat tertarik dengan temanya, mengembangkan kualitas hidup lansia. Dari saya masa pendidikan, saya sangat tertarik dengan masalah lansia. Jadi saya sering ngobrol sama lansia, keluhannya apa, masalahnya apa. Tadi udah dijelaskan. Saya mau tanya nih, Bapak Ibu, kalau yang cepat angkat tangan ya. Moto lansia tadi apa? Bahagia. Lansia sehat gembira. Ya, sehat gembira. Ada lagi tadi yang satu kata? Bahagia. Iya, masih ada nih hadiahnya nih. Jadi kita di sini lebih ke santai aja ya. Saya nggak tampilin apa-apa, tapi kita lebih ke bahas tentang apa yang bisa kita lakukan, apa pengalaman saya bagikan ke Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu ya. Jadi dari pemeriksaan tadi kita udah periksa tensi, periksa gula darah, periksa asam urat, kolesterol. Yang paling sering dan concern saya setiap lansia itu ada dua, diabetes sama hipertensi. Ini yang paling sering. Hipertensi itu 30% dari seluruh Indonesia, masyarakat Indonesia itu 30% hipertensi. 3 dari 10 itu sudah cukup tinggi. Diabetes 11,7%, mungkin 1 dari 9. Bayangkan seberapa banyak penderita dari diabetes dan hipertensi itu sendiri. Nah, lansia ini juga khusus nih. Kita ini kan makhluk hidup ya. Kita pasti pengennya hidupnya sehat gitu ya. Tapi badan kita ini kan juga ada umurnya ya. Pasti semakin tua kita akan mengalami ya keluhan-keluhan banyak nambah. Tapi apa yang mau kita ini? Kita mau menjaga badan kita ini kayak mana supaya tetap bisa efektif nih, bisa efisien untuk kita lakukan. Nah, saya bahas dari diabetes dulu ya. Diabetes itu adalah penyakit yang ditandai dengan gula darah yang tinggi. Penyebabnya itu adalah insulin. Kalau yang mau tahu, insulin dihasilkan oleh pankreas. Kerja insulin makin tua makin menurun dia. Nah, wajar jadi makin lansia itu makin tinggi resiko untuk diabetes. Jadi kalau gula darahnya tinggi itu ngarah ke diabetes mellitus. Sekarang kita angkanya, gampang ingat angkanya 200. Nah, pokoknya kalau lewat 200 itu gula darah tinggi. Di bawah 200 mungkin masih normal. Kayak gitu aja, mau puasa mau nggak puasa 200 dulu aja yang dipegang. Kita kalau normal itu kan memang gula darah bisa serendah mungkin ya. Tapi kalau udah lansia itu pokoknya jaga aja di bawah 200, praktisnya kayak gitu. Gampangnya ya. Terus hipertensi. Hipertensi itu tekanan darah yang tinggi. Tadi gula darah, ini tekanan darah.
Yang pompa darah kita siapa? Jantung. Yang ngalirin darah kita pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu waktu masih kecil kita itu lentur dia. Makin kita usia dia makin kaku. Itu yang bikin tekanan darah makin lama makin tinggi. Jadi kalau umurnya makin tinggi itu akan tekanan darah itu secara nggak langsung dia akan makin tinggi. Asal jangan melewati batas tertentu 140 per 90 normalnya ya. Tapi kalau misalnya sudah lansia itu 150 masih maklum, masih bisa di ini. Yang penting gejalanya. Kalau dia tinggi 180 tadi ya, oh ya, itu harus dijaga. Jaganya dengan bagaimana nanti. Oke, itu tadi dari segi penyakitnya. Sekarang kita harus ngapain sih gitu? Yang penting kan kita harus ngapain? Yang pertama, kalau kita sudah lansia kita mau menjaga kesehatan, kita harus pemeriksaan rutin. Kita kan ada manfaatin bisa puskesmas, klinik, fasilitas kesehatan pertama ya. Itu dimanfaatkan, kita periksakan tensi kita ya. Kalau memang perlu kita periksa gula darah. Itu penting. Terus yang kedua, aktivitas fisik kita. Jangan jadikan diri kita batasan ya. Aktivitas fisik itu gak harus lari ya. Yang ringan-ringan aja, jalan di tempat, jalan sebentar 15 menit sehari itu udah cukup. Yang penting kita ada aktivitas fisik rutin. Itu akan membantu menjaga kesehatan kita, menghindari dari yang gula darah tinggi dan tekanan darah tinggi tadi. Terus yang ketiga, kalau memang kita sudah sakit, jangan stop obatnya. Maksudnya ikutin anjuran dokternya. Dokter kasih obat, kita kalau sudah malas minum kita ngerasa sudah gak ada keluhan, kita stop sendiri. Nah itu berbahaya. Tekanan darah bisa naik turun, nanti bisa merusak organ lain. Lebih ke seperti itu. Yang penting tadi satu apa? Satu, pemeriksaan rutin. Yang kedua, aktivitas fisik. Yang ketiga, kalau misalnya sakit harus diobati ya. Itu yang penting. Nah, tapi pemeriksaan kesehatan dan menjaga kesehatan itu tidak bisa berdiri sendiri. Tetap harus ada kesehatan rohani juga. Mereka akan saling mempengaruhi. Kalau kita badan sehat-sehat, tapi kitanya merasa tidak gembira, sehat itu akan pelan-pelan turun sendiri. Imunitas kita juga turun. Itu sangat berdampak pada tubuh kita, terutama tubuh-tubuh lansia. Jadi sangat baiknya kita tuh harus segembira mungkin. Sampai sini mungkin ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau sharing? Kita sambil sharing sedikit. Terima kasih dok. Saya mau nanya begini ya, kata orang tekan rutin minum obat. Apakah itu benar dok? Terima kasih. Baik, menarik nih pertanyaannya. Tekanan darah, apakah bisa sembuh? Pertanyaannya kan seperti itu kurang lebih ya. Balik lagi, kalau tekanan darah itu bisa diperbaiki dengan pola hidup. Misalnya nih, kita cek waktu cek 160. Nah, biasanya disarankannya untuk pola hidupnya dulu diubah. Kita kurangin makan makanan yang asin, yang garam gitu ya. Dikurangin ya, bukan nggak boleh ya. Dikurangin, terus juga kita jaga aktivitas fisik tadi. Terus kita periksa lagi, oh selama ini nggak pernah lewat lagi nih 140, 130 segitu. Berarti pola hidupnya yang salah. Kalau misalnya kita sudah ubah pola hidup kita udah jadi bagus, tapi tensinya masih tinggi, itu berarti kita butuh bantuan obat. Nah, dan obat itu tujuannya untuk menurunkan tensi kita. Kenapa? Kita harus rutin. Kalau kita nggak minum, nanti dia naik lagi kan. Nah, justru obat tensi ini, jangan lupa ya, obat tensi ini justru yang mau menyelamatkan ginjal. Kan ada orang bilang minum obat terus nanti ginjal kita rusak. Tapi terbalik, kalau darah tinggi, tekanan darah tinggi, kita harus minum obat karena kita mau menyelamatkan organ lain. Organ ginjal, organ otak, organ hati itu tuh pengaruh banget tensi tinggi. Jadi
Jangan sampai karena tensi tinggi yang kita biarkan terlalu lama itu merusak organ-organ lain sehingga mengganggu kualitas hidup kita. Kurang lebih seperti itu kalau darah tinggi. Gula darah juga hampir sama. Sifatnya sama, cuma bedanya yang satu tekanan darah, satunya gula darah. Sifatnya juga merusak organ lain kalau dia gula darahnya terlalu tinggi. Makanya kita butuh obat untuk ngurangin gula darah. Perlu diperiksa lagi rutin untuk pemeriksaannya. Kami mau tanya dokter, rata-rata manusia kan kena darah tinggi ya. Yang ingin saya tanyakan, apa yang dirasakan orang yang mengidap penyakit itu terutama yang awal-awal? Karena kadang-kadang kita ngerasa tekanan di tes itu kok tinggi, tapi di badan kok kayaknya nggak apa-apa gitu. Terima kasih. Bagaimana cara mengenali kita nih tensi tinggi ya, kurang lebih kayak gitu ya. Kalau tensi itu yang paling sering itu gejalanya ke kepala, karena pompa yang ke atas yang berat. Jadi pompa ke atas itu besar dia. Biasanya sakit kepala, migrain, bisa sampai pusing berputar, bisa sampai muntah-muntah kalau yang benar-benar tinggi. Yang kita paling takut itu stroke sebenarnya kalau dari tekanan darah tinggi, karena bisa resikonya ke stroke. Nah sekalian kalau misalnya tensinya rendah, yang kita kan takut tinggi, takut rendah juga. Kalau rendah tuh lebih ke kitanya kayak mau pingsan, keliengan, pandangan kabur, tangan kaki dingin. Nah itu kalau yang rendah. Kalau gula darah juga hampir sama. Gula darah juga kalau rendah dia pandangan kabur, keliengan, rasa ujung-ujung jari, ujung-ujung kaki itu dingin ya. Terus juga kayak hilang kesadaran. Kalau tinggi, nah kalau gula darah tinggi ini ada yang nggak ada gejalanya, makanya penyakit ini suka diam. Kalaupun ada gejalanya tuh paling udah lapar, udah haus, sama sering pipis. Itu paling gejala klasiknya, tapi kebanyakan diam. Jadi pas diperiksa tiba-tiba oh gula darahnya udah tinggi gitu. Kebanyakan seperti itu. Makanya penting sekali, terutama lansia itu untuk pemeriksaan kesehatan. Kita untuk ngecek gula darah kita tuh tinggi atau enggak, tekanan darah kita tinggi atau enggak. Seperti itu. Mungkin nanti kita bisa kalau mau banyak-banyak edukasi lagi, bisa join kami juga di klub DM kalau Sabtu ya. Nanti lebih banyak lagi pengetahuan kita ya. Mungkin sebelum saya tutup, saya mau mengutip dari firman